Oke Bolo, eh, dengan Farhan di sini mau review motherboard Maxus 110. Boxnya lumayan dah ya untuk boxnya. Oke, kita lihat di sini spesifikasinya. Ini untuk soket LGA 1151, sudah support Gen 6, 7, 8, dan 9. Wow. Untuk harga mainboard segini sudah support dari Gen 6 kan sampai Gen 9, sangat worth it sekali bro. Untuk RAM support maksimalnya 32 GB, sudah maksimalnya itu di 1866, 2133, 2400, dan 2666 mega MHz non ECC unbuffered memory, jadi belum support ECC unbuffered memory. Untuk chipsetnya pakai Intel H110 yang sudah support dari Gen 6 sampai Gen 9. Untuk spesifikasi detailnya, storage-nya sudah support M2, NVMe, dan M2 SATA. BIOS sudah support Wi-Fi. Ini form faktornya ITX, dan LAN-nya sudah support sampai 1 GB. Untuk supportnya sudah support gigabit LAN. Untuk RAM-nya ini support di maksimal 3200 maksimalnya itu ya. Oke, di dalam box sudah terdapat banyak bonus sih, bukan banyak bonus, satu bonus sebenarnya. Untuk di dalam box ada mainboard A110, ini ITX ya. Back panel nanti ditempatkan di sini ketika pasang di casing. Terus dapat kabel SATA 1, CD ini gak terlalu dipakai sih sekarang karena sudah online ya, jarang juga yang dipakai, yang memakai. Ada kartu garansi. Untuk garansinya di sini katanya 3 tahun ya. Oke, terus manual book cara pemasangan dan lain-lainnya, isi paketnya, panduannya ya, ini cara-cara pasang dan kayak fungsi-fungsi potnya dan lain sebagainya gini. Oke, kita langsung review dulu aja untuk mainboard H110 Maxus, dari Maxus ya, ITX. Untuk PCB nya sih lumayan kokoh ya, sudah ada variasi kayak gambar-gambar kayak semi gaming. Ini cocok untuk casing putih ataupun casing hitam sih, versi ITX ya. Jadi ini kecil banget ITX, ukuran ITX, jadi ukuran paling kecil motherboard CPU untuk CPU komputer. Jadi ada ITX, MATX, dan full ITX. Jadi kecil banget. Untuk casing MATX aja kecil banget tuh. Ini punya aku pakai MATX, yang ini MATX, yang ini ITX, jadi kecil banget. Oke, next untuk port-portnya. Di sini ada port USB, ada 2 ya. Yang paling atas ada 2, terus di sub atau biasanya teman-teman bilang VGA ya. Terus HDMI port, USB 2.0 ada 2 lagi di sini. Terus ada USB 3, LAN gigabit, dan ini untuk colokannya sound, speaker, kabel jack. Oke, di sini ada power CPU di paling atas, posisinya di atas ya, kecil, ada 4 pin. Untuk power ATX nya ada di sebelah paling kanan, 3 port SATA. Untuk ini tambah sendiri ya, beli sendiri, paling kalau di all shop 2000-an sih untuk buzzer. Ini tempat pin untuk speaker buzzer. Oke, buzzer untuk detect error di motherboard gitu.
Terus di sini seperti biasa ini ada tutupnya. Nanti kalau mau pakai prosesor harus dibuka dulu gini pelan-pelan, jangan sampai merusak pin di dalamnya. Nah gini, ini fungsinya untuk nutup pin motherboard. Kalau belum dipakai sebaiknya ditutup lagi aja. Ini. Terus di sini, oh iya, pin fan-nya ada di bawah ya, di sini ya. Jadi beda, kayak motherboard biasa. Jadi pin CPU fan-nya ada di bawah, sampingnya RAM, dekat SATA sini. Karena ini TX, jadi benar-benar harus memanfaatkan space yang ada di motherboard. Jadi kecil, di posisinya balik. Seharusnya biasanya kan di atas, ini di bawah, di samping. Terus di atas ini sistem fan, untuk fan tambahan sudah belum 4 pin ya, masih 3 pin. 3 pin fan sistem untuk casing. Jadi kalau misalkan untuk banyak fan kayaknya harus pakai splitter tambahan. Ini 3 pin cukuplah untuk fan tambahan. Pernah tak coba untuk ngidupin 4 fan casing pakai splitter, aman-aman aja, asal PSU nya kuat sih. Terus ini port USB 3 di sini dibuat memang semakin biar deket ya sama USB 3 belakang, jadi pakai satu chip dia. Terus di sini ada port USB untuk USB depan ini, yang ini. Nah, ini depan. Terus ini sound card, pin sound untuk depan, front sound depan, speaker depan. Terus ini tempat PCIe kali 16 untuk VGA. Ini port M2 SATA, M2 NVMe juga support. Jadi bisa support dua-duanya, M2 NVMe Gen 3 support, masih support, belum support Gen 4 ya untuk yang 110. Terus ini kalau misalkan mau pakai M2 SATA, ini harus pinnya harus diganti di sini, dipindah, sorry. Jadi harus dipindah di sini. Jadi dua jumper ini harus dipindah ke paling kanan untuk pakai M2 SATA gitu. Jadi nggak bisa langsung dipakai karena ini yang ini pakai M2 SATA. Kalau dipindah ini jadi M2 SATA, kalau posisi ini jadi M2 NVMe supportnya. Jadi kalau pas posisi gini nggak support dia M2 SATA. Kalau posisi gini hanya support M2 NVMe gitu. Jadi supportnya satu-satu aja. Gitu. Terus di sini ada port SATA 3. Port SATA-nya 3, terus ini pin untuk front panel, ada power yang merah, terus reset yang biru, terus power LED yang hijau, yang kuning ini untuk HDD LED gitu. Di sini speaker ya, pin speaker debug. Terus untuk sebelah sampingnya lagi ini pin CPU fan di sini. Ini barunya lumayan murah, cuman 500 ribuan, 500-600 ribuan. Kita sudah dapat fitur Gen 6 sampai Gen 9. Oke, ini ada pin tempat baterai CMOS. Ada clear CMOS kayak ini ya, clear CMOS ada di sini. Jadi kalau mau clear CMOS tinggal jumper aja di sini ketika hidup ya, untuk reset CMOS-nya. Oke, kita lihat bagian belakangnya, lumayan sih ya. Untuk harga segini sudah support sampai Gen 9. Ini pernah tak pakai untuk pernah tak tes sampai i7 Gen 9. Kalau i9 nya belum pernah pakai karena belum pernah nyoba ya. Jadi i5, i3, i7, Gen 6 sampai Gen 9 sudah support. Oke, mungkin itu aja untuk sementara. Next nanti kita coba tes nyala ya. Oke.
tes di video selanjutnya kita akan coba untuk tes mainboard ini. Kita tes pakai i7 mungkin ya, i7 Gen 6. Nah, pakai i7 Gen 6 kita lihat nanti. Untuk itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Boleh tanya-tanya di komen juga. Dengan harga sini worth it ya untuk mainboard baru. Kalau tulisannya di sini sih 3 tahun garansi loh, lumayan loh ya, 3 tahun. Untuk ini mouspadnya lumayan kokoh-kokoh gitu loh ya. Oke, gitu aja. Saya Warhan di sini. Semoga happy selalu. Terima kasih.